Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Untuk segmen lain tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami secara onsite pada ibadah raya 1 jam 6 pagi dan ibadah raya 2 jam 4 sore. Baik, judul khotbah pada pagi hari ini, berdoa dalam keadaan tak berpengharapan. Berdoa dalam keadaan tak berpengharapan. Surah Alkitab ini penuh dengan kisah dari banyak hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang hopeless, yang mengalami keadaan yang tak berpengharapan, situasi yang tidak berpengharapan. Tetapi kalau kita melihat dengan lebih teliti kisah yang terdapat dalam Alkitab tersebut, kita akan melihat bahwa Tuhan itu ada bekerja di dalam keadaan yang tak berpengharapan itu, Bapak Ibu. Ya, dan kita dapat belajar kalau begitu saat kita sendiri mengalami keadaan yang tak berpengharapan dalam hidup ini, ya. Kita bisa melihat contoh yang kita lihat dan temukan di dalam Alkitab. Mari kita baca untuk itu Yesaya pasal 38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8, cukup panjang ayatnya. Yesaya 38 ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia, saudara? Jatuh sakit, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa, garis bawah itu, ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ada ya berarti sungguh-sungguhin doanya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan jadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Dan seterusnya. Bapak Ibu, ini kisah dari Raja Hizkia, ya. Dan Nabi Yesaya satu saat datang kepada Hizkia dan bilang begini, dia seperti nubuat, ya. Ini hamba Tuhan kasih tahu, sampaikanlah pesan terakhir Hizkia, kumpulkan keluargamu, kasih pesan terakhir kepada mereka, sebab engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh lagi, engkau sakit dan kesakitanmu tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Saudara, kalau saudara di posisi Hizkia mendengar perkataan seorang hamba Tuhan semacam nubuat, engkau sakit, udah kumpulin saja keluargamu, engkau tidak akan lama lagi hidup. Ya, jadi bagi-bagilah warisan dan sebagainya. Saudara, gimana kira-kira perasaan saudara? Ya, mungkin kita akan bilang, ya ini firman Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Ini Nabi Yesaya, Nabi yang dipakai Tuhan menyampaikan bahwa engkau akan mati. Jadi kita berpikir, ya sudahlah. Nah, kita nggak tahu pada saat itu Raja Hizkia itu sakit apa ya. Ya, saya nggak tahu. Mungkin penyakit yang cukup parah, apakah kanker barangkali atau penyakit sampar barangkali, saudara, yang tidak dapat disembuhkan. Dan saya nggak tahu berapa lama tinggal hidupnya itu, mungkin sekitar 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi, saudara. Jadi saudara, kita bayangkan Hizkia, ya, dengan tubuh yang lemah, dengan tertatih-tatih duduk di kursinya, dan dia seperti mengumpulkan para penasehat kerajaan dan dia mulai memberikan kata-kata terakhir. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa Hizkia itu sampai saat ini nggak punya keturunan. Ya, jadi kalau dia mati, siapa yang akan menggantikan penerusnya dalam kerajaan Yehuda pada saat itu? Dia tidak punya keturunan, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu kisahnya, singkat cerita, bahwa Hizkia nggak jadi mati. Hizkia nggak jadi mati walaupun sudah dikatakan hamba Tuhan dia bakal mati, saudara. Tapi kita tahu kisahnya bahwa Hizkia nggak jadi mati, ya, bahkan umurnya diperpanjang lagi 15 tahun, saudara. Ya, Tuhan memberikan dia bahkan dalam yang lebih hebatnya lagi, dalam 15 tahun perpanjangan umur hidup Hizkia, dia diberikan keturunan oleh Tuhan. 'Tuhan. 'Ya. Dan kenapa bisa begitu? 'Ya. Jadi kalau dia mati, siapa yang akan menggantikan penerusnya dalam kerajaan Yehuda pada saat itu? Dia tidak punya keturunan, Bapak Ibu. Tetapi kita tahu kisahnya, singkat cerita, bahwa Hizkia nggak jadi mati. Ya, Tuhan memberikan dia bahkan dalam yang lebih hebatnya lagi, dalam 15 tahun perpanjangan umur hidup Hizkia, dia diberikan keturunan oleh Tuhan. Dan kenapa bisa begitu?
Kenapa bisa demikian? Kenapa ada perubahan yang terjadi? Saudara, jawabannya kita lihat simple. Itu dikarenakan Hizkia berdoa. Ya, itu dikarenakan Hizkia berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya adalah begini. Apapun keadaan yang tidak berpengharapan yang saudara mungkin sedang hadapi sekarang ini, ya, itu dapat kita tolak karena ada sesuatu yang besar di masa yang akan datang yang akan terjadi sebab Hizkia belum punya keturunan. Dia harus mempunyai keturunan untuk melanjutkan saudara pemerintahan di kerajaan Yehuda. Nah, saudara, Hizkia di satu sisi ini bisa saya bilang begini waktu Nabi Yesaya datang, wah kamu akan mati, ya. Kumpulkan keluargamu, kamu akan mati. Ya, bagi-bagi warisan, berikan wejangan-wejangan terakhir, kata-kata terakhir. Hizkia bisa saja begini, waduh, Nabi Yesaya yang ngomong ini Nabi yang besar. Dia sudah bernubuat dan dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Pasti nubuatannya pasti terjadi. Jadi, saya menyerah aja udah. Mau apa? Saya menyerah saja kepada keadaan. Tapi kan kita lihat Hizkia tidak berbuat demikian, saudara. Ya, ganti, saudara, Hizkia menerima keadaan yang ada. Kalau kita baca kisahnya, dia berbalik setelah Yesaya mengatakan perkataan itu di tempat tidurnya. Hizkia berbalik menghadap tembok dan dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan. Saudara, dia berbicara kepada satu oknum, yaitu Tuhan alam semesta yang Hizkia sudah kenal siapa Tuhan itu. Dia berbicara kepada satu pribadi yang dikenalnya dengan baik, Allah Yehova, Allah bangsa Israel. Hizkia kenal Tuhan itu lebih daripada semua orang yang dia kenal. Dan Allah juga pasti mengenal Hizkia lebih dari pribadi-pribadi yang lain. Hubungan antara Allah dan Hizkia itu baik, saudara. Itulah Tuhan yang Hizkia sembah. Dia mendengar kabar bahwa dia harus mati, tapi dia tidak terima ini. Ya, dia berbalik menghadap tembok dan dia berseru kepada Tuhan yang dia kenal, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang berbuat mujizat. Ya. Dan saudara, Hizkia tidak tahu bagaimana menangani keadaan dirinya. Dia juga tidak tahu bagaimana mengubah hal yang dia alami di dalam kehidupannya, sakit penyakit yang parah. Nah, mungkin Alkitab juga mencatat Hizkia berusaha menangani penyakitnya, sebab kalau saudara baca di Yesaya 38 ayat 21, Yesaya 38 ayat 21 dikatakan, kemudian berkatalah Yesaya, ya ini Yesaya malah kasih nasihat, saudara. Baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Nah, jadi saudara, ini boleh saya katakan diambillah tindakan medis. Nggak salah. Setelah sakit, di sini Nabi Yesaya menyuruh Hizkia ambil sebuah kue ara. Saya nggak tahu nih kue ara diolah bagaimana, tapi mungkin semacam obat yang diharapkan bisa meredakan atau bahkan menyembuhkan kesakitan tersebut. Ya, tapi sekali lagi saudara, kalau pada akhirnya Hizkia itu sembuh, itu bukan karena semata-mata kue ara yang ditempelkan ke tubuhnya untuk menyembuhkan dia, bukan. Bukan kue ara itu yang menyembuhkan, tapi pasti Tuhan yang sudah menyembuhkan dia sesuai dengan doa dan teriakan dia kepada Tuhan. Nah, saya bukan mau meringankan pengobatan medis ya. Kita banyak diberkati, banyak ditolong juga dengan pengobatan medis. Saya tidak meringankan hal tersebut, saudara. Ya, manusia kita tentu dapat berusaha ya. Saya punya tema ora et labora, berdoa dan bekerja. Kita tentu bisa berusaha apapun yang kita dapat lakukan, saudara. Tetapi ada yang mungkin berkata, ya udah gak ada harapan lah. Sudah tidak ada harapan, jadi aku menyerah saja kepada keadaan. Ya, ada yang sudah berusaha sedapat mungkin yang terbaik habis-habisan, tapi akhirnya ya dia menyerah saja. Ya, dia menyerah saja kepada keadaan. Tapi saudara, kalau kita lihat dalam kasus Hizkia ini, selalu ada tempat, ya, selalu ada tempat di mana seseorang di dalam keadaan seperti itu dapat mencari Tuhan. Selalu ada ruang di mana kita
dapat berseru dan menangis kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Ya, Hizkia tidak menyerah kepada keadaan dan menyerahkan nasibnya, udahlah matilah. Ya. Hizkia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena dia tahu, dia kenal Tuhan ini adalah Tuhan yang dia sembah, Tuhan daripada bapak nenek moyangnya, Tuhan yang sudah banyak kali membela bangsa Israel, melepaskan mereka daripada segala musuh-musuhnya. Dan saudara, kita akan melihat bagaimana Hizkia melakukan hal tersebut. Bagaimana Hizkia berdoa menghadapi penyakit yang mematikan dalam kehidupannya. Di ayat 9 sampai ayat 20 tidak ada waktu untuk kita baca, tapi di ayat 9 sampai 20 kalau ayat 9 saja kita baca, saudara. Jadi ini tercatat di dalam Mazmur sebenarnya yang dia tulis. Yesaya 38 ayat 9 itu seperti sebuah nyanyian atau Mazmur yang ditulis oleh Hizkia setelah dia sembuh. Ya, kalau kita baca karangan Hizkia ayat 9, Yesaya 38 ayat 9. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Hizkia sembuh, saudara, dari penyakitnya. Dan dia cerita sedikit apa yang dia lakukan dalam masa-masa pergumulan dia. Waktu dia divonis kamu akan mati. Di ayat, kita baca saja ayat 10 ya dan seterusnya. Jadi Hizkia sudah sembuh, tapi dia menceritakan bagaimana dia berseru dan berdoa kepada Tuhan saat dia sakit. Ayat 10. Ayat 10. Yesaya 38 ayat 10. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ya, jadi ini dalam pergumulan dia pada saat Hizkia sudah sembuh, tapi dia ceritakan pergumulan, tangisannya. Apa yang dia doakan, saudara? Pada saat dia sakit. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Saudara perhatikan, umurnya masih pertengahan, tapi dia katakan aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Itu dalam bahasa Ibraninya, pintu gerbang dunia orang mati itu Sheol. Sheol, saudara, adalah tempat di mana di perjanjian lama orang-orang yang beriman kepada Yesus atau beriman kepada Tuhan sebelum Yesus datang pada kali yang pertama untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat menebus kita, maka mereka yang mati di perjanjian lama di dalam iman sebelum salib itu nyawa mereka ditahan di Sheol, gitu. Dan inilah pengakuan daripada Hizkia. Ya, dia katakan, ya, pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Coba saudara menempatkan diri saudara bagaimana kira-kira keadaan daripada Raja Hizkia. Perasaannya pasti frustrasi, saudara. Mungkin juga saya nggak tahu ada perasaan jengkel, ada perasaan marah terhadap situasi yang dia alami, yang dia hadapi. Sebab dia katakan di ayat itu, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di dunia orang hidup. Jadi perhatikan bagaimana Hizkia di dalam keadaan frustrasi dan mungkin marah terhadap keadaan di mana kenapa kok aku sakit dan aku harus mati. Umurku baru pertengahan, aku harus pergi ke dunia orang mati. Ya. Saudara perhatikan bagaimana Hizkia menangani keadaannya yang pada dasarnya dia patah semangat, dia sudah putus asa, dia seperti hilang pengharapan. Ya. Apa yang kita akan lihat? Yang pertama yang kita pelajari, Hizkia dia menerima keadaan itu, dia mengakuinya. Hizkia dengan jujur, saudara perhatikan ini yang pertama,
Jadi ini perluasan dari apa yang Hizkia katakan waktu dia membalikkan badannya menghadap tembok, saudara. Setelah perkataan Nabi Yesaya dikatakan kepadanya bahwa dia akan mati. Dia membalikkan badannya menghadap tembok dan saudara dalam keadaan mungkin putus asa dan hilang pengharapan. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah, yang paling pertama yang dia lakukan adalah dia membawa persoalan tersebut kepada Tuhan sambil menyadari, ya, Hizkia membawa persoalannya kepada Tuhan tapi sambil menyadari bahwa Tuhan tidak pernah merasa terancam dengan keadaan Hizkia yang sedang frustrasi. Perhatikan, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah merasa kita bisa frustrasi, ya. Tapi Tuhan nggak frustrasi dengan keadaan kita, saudara. Kita dapat dengan jujur seperti Hizkia. Langkah pertama yang dia lakukan, dia akui dengan jujur, dia menerima keadaannya. Dan dia bawa itu ke hadapan hadirat Tuhan. Dan Hizkia tidak takut untuk mengakui keberadaan dirinya yang sedang patah semangat, yang sedang frustrasi kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu hatinya gede. Tuhan tidak marah kalau kita dengan jujur mengakui, Tuhan, aku lagi sakit. Tuhan, aku seperti hilang pengharapan, aku putus asa, Tuhan. Tuhan, aku patah semangat, aku sakit, Tuhan. Tuhan gak akan bilang, kamu ini kerjanya mengeluh saja. Enggak, saudara. Ini hal pertama yang kita harus tahu yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia tidak takut untuk mengakuinya kepada Allah. Jadi Hizkia membawa persoalannya kepada Tuhan sembari dia sadari bahwa Tuhan yang dia sembah tidak pernah terancam dengan kejujuran yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang seperti saya pernah mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kenapa engkau seperti izinkan aku begini? Dan saudara berada seperti dalam keputusasaan. Dan seringkali kita takut, wah, kalau aku ngelapor kayak begini kepada Tuhan, aku akan dimarahi Tuhan, di mana imanmu? Dan sebagainya. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu. Saya mau bilang begini, jangan saudara merasa salah kalau saudara datang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak berpengharapan dan saudara berkata begini, Tuhan, keadaan ini betul-betul membuat aku gak senang, Tuhan. Ya memang siapa mau senang lagi sakit, saudara. Keadaan ini betul-betul mengganggu saya. Saya betul-betul gak senang, saya lagi sakit, saya susah dengan keadaan ini, Tuhan. Dan Tuhan seperti saya katakan tidak akan berkata begini, wah apa-apaan kamu Hizkia, kamu raja, masa kamu tidak punya iman? Kok kamu datang begini kepadaku? Apa maksudnya ini Hizkia? Apa Tuhan seperti itu? Baca Alkitab, saudara. Ya. Jadi tidak dikatakan bahwa seakan-akan Tuhan nggak mau tahu atau nggak tahu dengan apa yang dihadapi oleh Hizkia. Dia seperti buang muka atau nggak mau tahu, atau dia ada di surga, nun jauh di sana, di ruang tertutup dan tidak tahu apa-apa soal pergumulan dan tangisan dan kesakitan umatnya. Bukan demikian, Bapak Ibu. Yang sebenarnya, saudara, Allah tahu keberadaan daripada umatnya yang menderita. Allah melihat dan Allah tahu, saudara, dia sudah tahu keadaan saudara. Jadi tidak salah saudara membawa hal ini kepada Tuhan. Keadaan hatimu yang lagi sumpek, laporkan itu kepada Tuhan. Kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala, perhatikan ini, saudara dapat datang kepada Tuhan dengan segala kepahitan, saudara. Ya, saudara dapat datang kepada Tuhan dengan segala kesakitan, saudara. Mungkin saudara dapat datang kepada Tuhan dengan kemarahan, saudara, kejengkelan, saudara, dan mungkin keraguan-raguan, saudara, atau rasa frustrasi, atau keadaan tidak berpengharapan yang saudara sedang alami. Itu jauh lebih baik, saudara, daripada saudara ngempet. Ya. Mengempet dalam diri saudara, saudara simpan itu dan akhirnya itu membusuk dalam dirimu.
Saudara, jadi kepahitan. Kepahitan sama Tuhan. Dan akibatnya apa? Saudara, tumpahkan kepahitanmu kepada istrimu. Kepahitannya sama Tuhan, karena kok Tuhan gak tolong. Kenapa Tuhan izinkan begini? Saudara, empat terus seperti itu, sama saudara pikir Tuhan tuh jauh dan dia tidak mau mendengar. Dia terlalu sibuk dengan urusannya. Masa dia mau mendengar keluhan-keluhanku? Celakanya saudara malah ngempet itu, dan itu membusuk dalam diri saudara. Dan sudah membusuk, saudara muntahkan kepahitanmu kepada orang lain yang kena, entah anakmu, entah suamimu, entah istrimu. Hal yang sama juga berlaku dialami seorang nabi, Nabi Habakuk namanya. Ya, ini nabi-nabi Tuhan. Ya. Nabi Habakuk, saudara, di pasal 1 ayat 2 dan 3, Habakuk pasal 1 ayat 2 dan 3, Nabi Habakuk itu membawa persoalannya, saudara, kalau saudara ikuti pelajaran Alkitab tentang kitab-kitab itu, Nabi Habakuk saya kasih titel Nabi yang bingung. Ini nabi bingung melihat kok begini Tuhan. Nabi aja bisa bingung, lagi saudara gak bingung, saudara. Kadang-kadang kita bingung melihat keadaan yang menimpa keluarga kita, yang menimpa hidup kita, menimpa bisnis kita. Ini nabi bingung. Tapi Habakuk di tengah kebingungannya, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan saudara dapat baca di pasal 1 Habakuk ayat 2 dan 3. Dia bilang begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Habakuk tanpa ragu-ragu seperti menumpahkan segala kebingungannya. Tuhan, kenapa? Ya, kenapa ada ketidakadilan yang terjadi di masyarakat? Engkau diam saja. Terjadi penindasan, terjadi terorisme. Engkau seperti diam saja, engkau tidak menolong. Kejahatan terjadi di mana-mana. Aku memandang kelaliman. Aku bingung Tuhan, kenapa engkau, kalau engkau Tuhan yang berdaulat, kenapa engkau tidak campur tangan? Kok engkau diam aja? Kebingungan-kebingungan seperti ini tidak membuat Habakuk diempat dan dia dimakan sendiri. Dia tumpahkan itu di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Kenapa yang terjadi kalau kita lompat di pasal 2? Habakuk pasal 2 ayat 1 dikatakan, Habakuk nabi ini bilang begini, aku mau naik ke tempatku, sebuah menara, dan melihat apa yang akan dilakukan Tuhan, apa yang akan dikatakannya. Jadi Habakuk akhirnya mengambil posisi, aku mau naik ke menara doaku, ya, ke tempatku sebuah menara, dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, apa yang akan dikatakannya. Dan Tuhan, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, nggak diam saudara. Tuhan menjawab Nabi Habakuk. Tuhan mengerti kok keadaan kita. Tuhan mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti kebingungan kita. Tuhan mengerti kegundah gulanan yang kita sedang gumuli dalam hidup ini. Jadi saudara jangan ragu untuk membawa persoalan saudara kepada Tuhan. Ya, ada orang yang marah sama Tuhan karena keadaan yang dialaminya, tapi nggak datang kepada Tuhan. Dia marah sama Tuhan tapi tidak datang kepada Tuhan dan menyampaikan, membukakan, curhat, menceritakan frustrasinya kepada Tuhan. Saya katakan mereka marah kepada Tuhan dan hati mereka menjadi busuk karena dimakan, diempat sendiri dan tidak ditumpahkan. Dan akhirnya kepahitan mereka itu mengalirnya saudara keluar kepada orang lain yang kena, ya orang-orang di sekitar dia kepahitannya. Saudara, jangan seperti itu. Saudara, cara kita menangani keadaan yang tanpa harapan yang kita lihat terjadi adalah kita membawa kepahitan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bagaimana perasaan saudara tentang keadaan yang saudara alami. Sebab Tuhan gak kaget kok dengan itu. Tuhan mengerti keberadaan kita. Kita manusia lemah, kita manusia berdosa. Tuhan dapat menangani keluhan saudara.
Kita tidak dapat mengatasinya, tapi Tuhan dapat mengatasinya. Yang percaya katakan amin. Jadi Hizkia memalingkan wajahnya ke tembok. Dia seperti menghadapi satu tembok masalah yang tebal, yang besar, yang dia nggak bisa tembusi. Tapi waktu dia berseru dan menangis kepada Tuhan, dia dapat melihat ada jalan yang Tuhan buka untuk menembus tembok tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia larinya balik ke Tuhan, saudara. Dia bukan meninggalkan Tuhan dalam keadaan ini. Saudara, saya mau bertanya, saudara. Saudara yang sudah menikah cukup lama, ya, 25 tahun, 30 tahun, bagaimana saudara? Saudara menikah cukup lama. Saya mau tanya, apakah kadang-kadang masih suka bertengkar? Masih? Ya, suami masih suka marah sama istri, istri masih suka marah sama suami. Saya ini udah berapa tahun yang menikah ini? 37. Kadang-kadang masih suka marah saya. Dia juga masih suka marah sama saya. Tapi masa gara-gara itu, waduh, saking marahnya, wes putus aja kita, cerai aja. Kan gak begitu, saudara. Dari awal kita sudah ambil keputusan bahwa keadaan apapun yang menimpa, pertengkaran mungkin perselisihan, kemarahan mungkin bisa terjadi, tapi itu tidak kita izinkan untuk membuat janji pernikahan kita putus dan rumah tangga kita jadi berantakan atau bercerai. Enggak. Tidak seperti itu, saudara. Ya. Jadi saudara, saya percaya bahwa hubungan pernikahan saya dengan istri saya itu begitu secure, begitu kuat, begitu kukuh, sehingga kalau tuh datang frustrasi, istri saya banyak kali frustrasi pastilah. Dan saya juga barangkali banyak juga frustrasi, saudara. Dan kemarahan bisa datang. Tapi hubungan itu tidak mungkin kita akhiri di tengah jalan. Enggak bakal ke sana. Sehingga rumah tangga ini tetap bisa survive. Dan saudara, biarkan saya menyadari bahwa Allah yang saudara sembah, ya, Allah itu punya hubungan dengan saudara, dengan kita gereja Tuhan. Satu hubungan, komitmen Tuhan itu gak main-main dalam relationship ini. Saya mau bilang sekali lagi bahwa komitmen Tuhan di dalam hubungan dia dengan saudara itu gak main-main. Relationshipnya dengan saudara itu komitmennya bersungguh-sungguh, sehingga kalau satu saat saudara datang kepada Tuhan dengan membawa kemarahan saudara, dengan membawa segala frustrasi yang saudara mungkin sedang alami terhadap keadaan yang sedang saudara alami itu, dia tidak akan berkata, kamu ini bikin aku marah, bikin kecewa, putus saya sampai sini, dapat, ya, pergi keluar sana, jangan jadi umatku. Apa seperti itu, saudara? Oh tidak. Saudara, saya mau mengatakan bahwa Allah sungguh-sungguh punya komitmen penuh kepada saya dan saudara. Dia tidak mungkin memutuskan hubungan ini karena gara-gara kita cerita sesuatu yang bikin kita bingung, bikin kita tidak berpengharapan dan frustrasi barangkali. Dia tidak akan memutuskan hubungan ini dan meninggalkan saudara. Oh, itu jauh dari hati Tuhan. Jadi itu yang pertama. Bawa persoalan saudara, permasalahan saudara, kepahitan hatimu, seperti yang dilakukan oleh Hizkia, itu yang pertama dia lakukan. Jangan diempet sendiri, saudara. Datang kepada dia, keadaan terberat bagaimana sekalipun, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Berdoa, sampai Hizkia berdoa dan mencurahkan isi hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh Hizkia adalah dalam keadaan yang tidak berpengharapan itu adalah dia berseru kepada Tuhan di dalam kelemahannya. Berseru kepada Tuhan dalam kelemahan saudara. Di Yesaya 38 ayat 13 dan 14, aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja, seperti burung layang-layang. Demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Jadi perhatikan bagaimana di sini kita baca
Hizkia menggambarkan bagaimana dia merasa seperti sudah dihancurkan oleh situasi yang dia alami. Dia bilang, Tuhan, Engkau seperti singa yang menghancurkan tulang-tulangku. Dan di ayat 14 kalau kita lihat, aku menciap-ciap seperti burung layang-layang. Aku bersuara redup seperti merpati. Redup itu, saudara. Aku bersuara redup dalam bahasa Inggris moan. Moan. Moan itu artinya mengerang, merintih, menangis, berkeluh kesah. Jadi Hizkia, saudara, yang kedua ini, dia berseru kepada Tuhan sambil menangis di dalam kelemahannya. Dia mengerang, dia merintih. Hizkia menggambarkan teriakan doanya bukan sekedar meneteskan air mata. Tapi dia malah bilang, mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadi Hizkia bilang, mataku udah capek Tuhan. Lelah terus memandang ke atas minta pertolongan. Itu firman Allah yang hidup ya, versi firman Allah yang hidup dikatakan, mataku menjadi lelah karena terus memandang ke atas meminta pertolongan. Dan Hizkia katakan lebih lanjut, Tuhan, pemerasan terjadi. Jadilah jaminan bagiku. Dalam bahasa Inggris katakan, oh Lord, I am oppressed. Aku tertindas. I am oppressed. Nah, lantas dikatakan, bahasa Indonesia katakan, jadilah jaminan bagiku. Bahasa Inggris katakan, undertake for me. Jadi, I am oppressed, but undertake for me. Oh Tuhan, aku ini tertekan, tapi tangani, undertake, tangani ini buat saya. Ini doa. Saya tertekan dengan keadaan. Akui dengan jujur, Tuhan, pemerasan, aku tertekan, terjadi kepadaku. Jadilah jaminan. Tangani itu Tuhan. Jaminkan bahwa Engkau tidak meninggalkan aku, bahwa Engkau menolong aku. Aku tertekan, tangani persoalan ini buatku Tuhan. Itu doa daripada Hizkia. Jadi posisi Hizkia saat berseru ini Bapak Ibu dalam doanya. Dia mengambil posisi dalam kelemahan. Ya. Dia mengambil posisi dalam keadaan yang lemah, berhadapan dengan Allah yang maha kuat. Di satu sisi dia dalam kelemahan karena penyakit yang menimpa dirinya, dan dia berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, yang maha kuat. Jadi begini, seringkali kita anak-anak Tuhan terjebak begini. Kita terjebak dengan pemikiran dan dugaan bahwa kalau kita merasa lemah, atau kalau kita menangis, atau kalau saudara merasa kita nggak punya iman, atau iman kita begitu kecil sehingga aku merasa lemah dan aku menangis. Oh, kalau begitu Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tuhan tidak akan menjawab saya. Dan saudara tidak akan dapat menangani keadaan saudara, dan saudara tidak akan berpengharapan. Tuhan akan buang saudara karena saudara menangis. Saudara seperti tidak punya iman. Nah saudara, saya mengerti. Ada saatnya di mana kita akan berdiri di atas firman Tuhan dan mengklaim janji-janji Tuhan. Kita mengklaim dengan teguh. Ya, saya sudah mengajarkan minggu lalu kita ada doa dengan iman. Itu bukan maksud saya di sini. Ya, ada saatnya di mana kita akan berdiri dan dengan iman mengklaim janji Tuhan di hadapan Tuhan. Saya percaya itu. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, ada saatnya di mana Tuhan mau mendengar pengakuan kita, gitu loh. Tuhan mau mendengar kejujuran kita dan pengakuan kita yang bilang begini, Tuhan, aku ini nggak berdaya. Kita kadang-kadang terlalu sombong. Aku ini gak berdaya, Tuhan tolonglah aku. I am oppressed. Oh Tuhan, aku tertekan. Please undertake for me. Tuhan tangani ini buat saya. Aku gak berdaya.
tolonglah aku. Jadi kita nggak usah tutup-tutupi, saudara. Ngaku aja, saudara. Ngaku dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya lemah. Iman saya mungkin mau runtuh di Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan gak usah pakai kata muluk-muluk. Saudara datang kepada Tuhan dalam doamu, tidak perlu memformulasi kata muluk-muluk untuk tarik perhatian Tuhan. Oh, Tuhan tertarik dengan kata yang indah-indah, yang muluk-muluk pakai persamaan bunyi seperti puisi. Bukan, saudara. Saudara tidak akan melihat Tuhan, kita sanjung dia dengan perkataan muluk-muluk dan puisi, naikkan doa dengan sementara Tuhan di surga manggut-manggut pegang jenggotnya. Oh iya. Bukan begitu Tuhan itu. Ya. Kita harus berseru. Yang penting kita berseru dari hati kita dengan jujur. Saudara perhatikan teriakan daripada Hizkia di sini. Oh Tuhan, aku tertekan. Tuhan gak katakan, jangan ngomong gitu Hizkia. Jangan ngomong negatif Hizkia. Ya. Nah, jadi saudara jangan salah mengerti ya, jangan salah mengerti. Saya tidak mengatakan bahwa saudara akan terus berkata negatif dalam doamu, bukan begitu juga. Ya, semuanya perlu keseimbangan. Saya tidak mengatakan bahwa kita terus tinggal dalam keadaan yang negatif, dalam keadaan yang tidak beriman. Tapi yang saya mau katakan memang adalah ada proses menuju ke sana. Kita kan gak langsung saudara ada dalam iman yang kuat. Kadang-kadang saudara kita terpuruk. Seperti Hizkia, dia merasa frustrasi dan dia menangis. Dan dalam keadaan menangis dan tidak berpengharapan itu, saudara, dia berdoa bersaudara secara perlahan-lahan, saudara. Pengharapan itu mulai timbul. Sesuatu mulai timbul secara perlahan dan dia mulai berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku percaya Engkau tidak membiarkan aku. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Ya. Yaitu berseru kepada Tuhan di dalam kelemahan saudara. Di dalam kelemahan saudara. Yang ketiga, yang saudara kita harus lakukan dalam menangani keadaan yang tidak berpengharapan adalah berhubungan dengan disiplin. Ya. Saudara menerima untuk didisiplinkan. Nah, ini mungkin berat. Kita menerima untuk mengizinkan pendisiplinan lewat penderitaan. Ya. Menerima untuk didisiplinkan oleh penderitaan. Ayat yang ke-17. Dikatakan sesungguhnya penderitaan yang pahit. Perhatikan tuh. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanku. Jadi hal pahit, penderitaan yang pahit terjadi kepadaku, kata Hizkia. Tapi itu adalah dimaksudkan Tuhan untuk keselamatanku. Ada sesuatu yang menyelamatkan melalui apa yang Tuhan izinkan aku alami ini. Nah, persoalannya saudara, ada banyak orang berpikir begini. Persoalannya ada banyak orang berpikir begini, bahwa Tuhan memberikan yang jahat. Tuhan memberikan yang buruk menimpa kehidupan kita agar kita boleh mengalami keselamatan. Enggak, bukan begitu. Kita manusia seringkali menghubungkan Tuhan dengan hal yang jahat yang kita alami. Ya, kita berkata, Tuhan mau yang jahat menimpa saya. Tuhan mau yang buruk menimpa saya. Tuhan mau tragedi, sakit penyakit, malapetaka menimpa diri saya supaya hal tersebut mendatangkan kebaikan untuk saya. Dan seringkali kita berpikir demikian. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Tuhan, kita perhatikan, Tuhan tidak memberikan yang buruk. Dia Tuhan yang baik. Tuhan tidak memberikan
yang buruk buat saudara, ya kita menghubungkan Tuhan dengan segala hal yang buruk, yang jahat yang kita alami. Tapi saudara perhatikan bahwa Tuhan tidak menginginkan kejahatan dan keburukan untuk umatnya. Kalau begitu mengapa kita mengalami keburukan? Saudara, saya mau bilang begini, simpel aja, kita mengalami hal yang buruk karena kita adalah makhluk yang sudah jatuh. Kita adalah makhluk yang sudah jatuh. Kita keturunan dari Bapak Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa dan kita hidup di dalam dunia yang juga sudah jatuh, sudah berdosa, sudah rusak. Dampak daripada dosa dan kerusakan dalam dunia ini itu masih terdampak dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, kalau saja di tengah keadaan tersebut Tuhan bisa menemukan ada orang yang berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku tertekan, tolong aku, tangani masalah ini buat aku." Jangan lemparkan kejahatan itu sama Tuhan. Enggak, Tuhan tidak bikin jahat. Kita memang hidup di situasi yang tidak ideal dalam dunia yang tidak ideal, saudara. Dan waktu segala sesuatu itu kita sudah berhasil lewati. Dan saudara bisa menengok ke belakang. Dan saudara dapat berkata, "Oh Tuhan, Engkau sudah mendisiplinkan diriku. Engkau mengizinkan ini terjadi. Tapi ini yang jahat bukan dari Tuhan. Tapi Engkau mengizinkan, oh Tuhan, Engkau mendisiplinkan diriku melalui proses yang Engkau izinkan terjadi. Bukan karena Engkau merencanakan yang jahat. Bukan. Bukan karena Engkau merencanakan kesusahan dan kejahatan. Tapi Engkau melalui kekuasaan-Mu telah mengajar banyak hal di dalam kehidupan saya. Ya, Engkau bukan saja melepaskan dan menyelamatkan saya. Tapi aku belajar lewat kejadian ini. Aku belajar. Imanku bertambah. Pengertianku tentang Engkau bertambah. Jadi itu yang ketiga, saudara. Kita menerima proses yang terjadi. Bukan karena Tuhan jahat dan memberikan kejahatan. Tapi saudara, kita mau belajar. Kita belajar. Dan kalau posisi kita seperti itu, kita akan diberkati Tuhan. Kita menerima disiplin daripada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, di ayat 18 sampai 20, ayat 18 sampai 20 adalah mari kita bangkit memuji Tuhan. Itu yang terakhir. Bangkitlah untuk memuji Tuhan. Kita baca ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Ayat 19, tapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ayat 20, Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Jadi kesimpulannya begini, saudara. Hizkia yang keempat berkata begini, Tuhan, kalau aku mati, nggak ada yang memuji engkau. Ya. Kalau aku mati, aku nggak bisa memuji engkau. Aku mau memberitakan kesetiaanku kepada sebagai seorang bapak kepada anak-anakku. Aku kepingin main kecapi, main musik di dalam rumahmu. Kalau aku mati, tidak ada hal ini. Aku tidak dapat mengajarkan tentang kebaikanmu kepada anak-anakku seperti seorang bapak. Dan aku tidak dapat menyanyi memuji Tuhan. Saudara, jadi yang keempat ini, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Saudara, dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai Mazmur 63 ayat 1 sampai 5 sama seperti yang dialami oleh Daud. Ya, Daud bilang begini, ya tidak perlu dibaca, catat saja Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Tuhan, selama aku hidup, selama aku masih bernafas, ada nafas dalamku, apapun yang terjadi, aku hendak memuji dan mempermuliakan namamu. Saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Adakah saudara dalam keadaan yang tidak
berpengharapan. Kembali tema kita. Saya sedang mengedepankan doa. Doa yang bagaimana? Perhatikan 4 langkah yang sudah dilakukan oleh seorang Hizkia dalam keadaan yang terpuruk, tak berpengharapan, frustrasi. Tapi 15 tahun Tuhan menambahkan umurnya, dan dalam 15 tahun itu dia boleh melihat dia punya keturunan dan sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu.